Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang bertemu kembali hari ini dalam ibadah sermon online saudaraku, dengan jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini saudaraku, sermon online kita adalah tema Hidden Sin, dosa tersembunyi, tetapi bagian kedua, part 2 saudaraku ya. Nah saudara sekalian, seperti biasanya, sebelum kita memulai ibadah, saya memberikan beberapa informasi untuk saudara menyimak. Informasi pertama, operasi mata saya saudaraku belum sampai 3 bulan saudara sekalian. Jadi tetap masih pakai topi ya saudara ya, untuk menghindari cahaya yang langsung ke mata. Informasi kedua saudaraku, seperti biasanya kalau saudara sudah subscribe dan klik lonceng di YouTube channel saya, PSDR Antoni Chang Preacher saudaraku, tidak usah klik subscribe dan lonceng lagi. Tapi bagi saudara sekalian yang belum klik subscribe dan belum klik lonceng saudaraku, perlu dilakukan karena akan sangat menolong saya. Karena biasanya jemaat yang kalau hari Minggu mereka belum dapat link khotbah, mereka tanya, saya belum dapat Pak Pendeta. Jadi saya harus kirim link khotbah kepada jemaat satu persatu saudaraku. Tapi dengan saudara subscribe dan klik lonceng saudaraku, otomatis di gadget saudara sudah ada notifikasi otomatis saudaraku. Jadi khotbah terbaru dirilis langsung ada di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk beribadah. Baik saudaraku, jadi ada kira-kira 10 detik di layar HP saudara atau layar televisi saudara ada tertulis subscribe dan klik lonceng. Silakan lakukan saudaraku supaya kita bisa saling membantu, lebih gampang untuk menjadi berkat bagi orang lain saudara sekalian. Oke, 10 detik saudaraku, silakan klik lonceng, klik subscribe dan klik lonceng. Sudah saudara sekalian? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam permenungan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan yang pertama kita ambil dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Firman Tuhan bagian kedua saudaraku, kita ambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 12. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain,
Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Saudara sekalian, firman Tuhan bagian ketiga kita ambil dari 1 Samuel 18, 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Mari kita berdoa masuk dalam permohonan firman Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menguraikan firman Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh jemaat dari berbagai kalangan jemaat. Tuhan, beri kami hati seorang murid ketika firman Tuhan itu diberitakan. Kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Rohani kami, iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kami siap mendengar firman. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema hidden sin adalah tema besar, saudaraku. Hari ini sudah sampai di bagian kedua, part 2, saudaraku. Nah, sebelum kita masuk part 2, saya mau buat resume untuk part 1. Tapi sebelum resume, saudaraku, seperti biasanya, kalimat indikator, saudaraku. Bagaimana dengan pertumbuhan rohani saudara sampai hari ini? Maksud saya, pemahaman tentang firman Tuhan, Christian worldview, saudaraku, iman saudara dalam Kristus, faith in Christ, dan intimacy with God, kedekatan Tuhan itu apakah bertumbuh? Pengalaman saudara yang saudara alami sampai hari ini, baik pengalaman positif, pengalaman negatif, saudaraku, baik terjadi 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, 3 bulan lalu, atau baru kemarin terjadi, saudaraku, semua pengalaman itu yang positif maupun negatif, yang menyenangkan ataupun mendukakan,
Apakah semua pengalaman itu masih tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara itu tambah dekat dengan Tuhan? Ini kalimat indikator untuk mengukur pertumbuhan rohani kita, saudaraku. Ini penting, saudaraku. Jadi pakai kalimat indikator itu setiap hari. Pada saat saudara merenungkan firman Tuhan, pada saat teduh, malam hari waktu saudara melihat semua apa yang terjadi sepanjang hari saudara beraktivitas, apakah semua itu masih membawa saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan, saudara sekalian? Dalam 1-2 minggu ini, saudaraku, banyak berita yang luar biasa, saudaraku. Di Jakarta, banyak orang bunuh diri, saudaraku. Ada yang lompat dari apartemen, ada yang lompat dari mall, saudaraku, karena keadaan sangat menghimpit, saudaraku. Orang mulai stres dan mulai ke arah depresi, saudaraku. Pakai kalimat indikator ini untuk mengukur kerohanian saudara. Jikalau hanya peristiwa-peristiwa, pengalaman yang positif saja membuat saudara lebih dekat kepada Tuhan, tapi pengalaman yang tidak mengenakan, pengalaman yang rugi, pengalaman yang mendukakan, membuat saudara big question mark kepada Tuhan, saudaraku, itu something wrong dengan rohani saudara. Harus cepat peka, saudaraku. Beresin secepatnya, saudara sekalian. Oke? Saya tinggalkan kalimat indikator ini sebagai suatu cara untuk memimpin rohani saudara untuk makin lama makin maju di hadapan Tuhan, saudaraku. Nah, resume untuk part 1. Di part 1 tema hidden sin itu, saudaraku, saya memakai perikop tentang Kain dan Habel dan juga tentang Daud dan Saul, saudaraku. Hari ini pun kita masih membaca 2 perikop ini supaya saudara ingat, saudara sekalian. Di part 1 itu saya bicarakan adalah bahwa tentang hidden sin itu tema besar. Yang kita bahas di part 1 itu baru menyangkut tentang iri hati, dengki, dan benci, saudaraku. Baru 3 poin itu, saudara sekalian, ya. Oke. Nah, pada saat saya membahas poin itu, saudaraku, saya di part 1 itu berkata ini bukan suatu hal yang gampang. Dan di akhir dari part 1 itu saya berkata, saudara praktek sendiri. Apakah ada orang-orang yang selama ini si A, si B, si C yang saudara iri, saudara dengki, saudara benci, saudaraku? Coba praktek selama seminggu. Coba praktekkan apakah saudara bisa menyelesaikan dengan baik, saudaraku. Itu yang ada di part 1. Nah, sekarang sudah ada di part 2, saudaraku. Oke? Gimana, saudaraku? Selama seminggu sudah lewat, saudara yang setia mengikuti program lembaga Anthony Chang Ministry Internasional dalam sermon online, pasti saudara sudah praktek dalam seminggu ini. Saudara sudah tahu siapa-siapa orang yang selama ini tidak enak di hati saudara. Apakah bisa diselesaikan dengan baik, saudaraku? Ini pertanyaan penting buat saudara sekalian. Mungkin sebagian saudara berkata, sulit, Pak. Masih terasa enggan. Masih terasa kayaknya susah. Melepaskan begitu aja, melupakan begitu aja. Atau mungkin ada sebagian saudara sudah berhasil 60%, tapi 3 hari kemudian kembali lagi, Pak. Ya, rasa tidak suka itu, rasa benci itu, Pak. Begitu. Oke, saudaraku, baik. Nah, kita selesaikan di part 2 ini, saudaraku, masalah ini. Saudara sekalian, saya pernah membahas tema mengenai changing heart dan changing mind. Kira-kira 1 tahun yang lalu, saudaraku. Changing mind and changing heart, yaitu perubahan hati dan pikiran, saudaraku. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai masalah hidden sin, saudaraku, hal yang paling utama harus kita pahami selain daripada benci, dengki, dan dendam, saudaraku, yang paling main poinnya sebenarnya adalah pemahaman tentang changing heart and changing mind, saudaraku. Perubahan hati dan perubahan pikiran, saudaraku. Tahun lalu, waktu saya bicara mengenai changing mind and changing heart, saudaraku, kita bahasnya lebih general, saudaraku. Masih ingat? Saya bicara mengenai hati dan pikiran. Saya ambil contoh, orang yang mau cari pacar. Kalau hatinya setuju dengan calon pacar itu, tapi pikirannya tidak. Ada juga yang pikirannya setuju, tapi hati tidak. Jadi belum terjadi sinkronisasi hati dan pikiran. Itu masalah pacar, masalah menempuh bisnis baru, masalah membeli rumah baru, saudaraku, itu lebih general sifatnya. Nah, hari ini di Hidden Sin Part 2 ini kita akan mengulas balik tentang changing mind and changing heart, tapi lebih terfokus kepada masalah iri hati,
dengki, saudaraku, dan benci, saudara sekalian. Jadi masalah 3 itu, saudaraku. Oke? Saudara-saudara sekalian, di lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku, kalau saudara ikuti sekian tahun, saudaraku ya, untuk mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, saya sering mengatakan di dalam setiap khotbah itu pasti menyangkut 3 hal yang paling penting, yaitu Christian worldview, cara berpikir kita, yaitu changing your mind, saudaraku. Kemudian faith in Christ, saudaraku, yaitu iman kita dalam Kristus akan bertumbuh dengan baik. Yang ketiga, saudaraku, intimacy with God, keintiman kita dengan Tuhan, menyangkut masalah hati kita, saudaraku. Jadi 3 segmen ini menjadi sangat penting dalam setiap khotbah yang dirilis oleh lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku. Demikian pun di seri kedua dalam Hidden City, saudaraku. Jadi changing mind and changing heart menjadi faktor penting bagi kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah hidden sin, saudaraku. Nah, saudara sekalian, coba saudara perhatikan. Kemarin di part 1 saya berkata, ada orang yang dalam hidup saudara itu, adakah orang-orang si A, si B, si C yang saudara tidak suka, tanpa saudara sadari, saudara benci, saudara iri, dengki kepada dia. Saudara, jangan pernah kita berkata, Pak, saya nggak pernah begitu. We are human, saudaraku. We are human, saudaraku. Artinya, saudaraku, dalam hidup kita ini, saudaraku, kita bisa saja, possibility itu menjadi besar. Ketika melihat seseorang itu lebih sukses daripada kita, hati kita rasanya nggak enak loh, saudaraku. Kalau hati masih nggak enak, nggak apa-apa. Kalau sudah seperti Saul, repot, saudaraku. Ketika Saul melihat Daud lebih besar daripada dia berikhtiar akan membunuh Daud. Nah, itu repot, saudaraku. Sama dengan Kain dan Habil. Ketika Kain melihat persembahan adiknya diperkenang Tuhan, dia bukan sekedar nggak enak hati, ini mau bunuh adiknya, saudaraku. Dan dia lakukan itu, saudaraku. Nah, hal ini harus kita pahami dengan baik, saudara sekalian. Oke? Nah, saudaraku, ketika kita bicara changing heart and changing mind, saudaraku, berlaku 4 kotak, saudaraku. Saya pakai kotak, saudaraku, supaya saudara gampang mengertinya. Kotak pertama, changing mind and changing heart, saudaraku, itu mudah terjadi dalam hidup kita. Itu kotak model yang pertama, saudaraku. Ada orang-orang yang ada di kotak pertama, yaitu changing heart dan changing mind-nya mudah terjadi. Jadi mudah diubah. Ada orang seperti itu, saudaraku. Saudara, coba pelan-pelan perhatikan diri saudara, saya khotbah step by step, saudaraku ya. Jadi orang-orang demikian di kotak pertama itu, saudaraku, dia timbul tidak suka, dia timbul iri, dia timbul benci, saudaraku. Tapi hati dan pikirannya gampang. Dia baca firman Tuhan aja, saudaraku, baca ayat aja hatinya terpengaruh sekali. Pikirannya juga sangat terpengaruh sekali. Orang itu seperti tanah yang subur, saudaraku. Ditaruh benih, sebentar dia tumbuh. Jadi firman Tuhan itu ditanam di tempat yang subur, saudaraku. Itu orang yang hatinya, yang pikirannya itu gampang diubah, saudaraku. Ada nggak manusia seperti itu? Ada, saudaraku. Ada. Itu kotak pertama, saudaraku ya. Nah, kotak kedua, saudaraku, adalah changing mind, changing heart, yang model orang-orang, saudaraku, yang pikirannya, saudaraku, pikirannya sulit diubah, tapi hatinya mudah diubah. Nah, ini ada, saudaraku. Salah satunya saya, saudara sekalian. Hati saya gampang diubah, saudaraku, tapi pikiran saya sulit, saudara sekalian. Lebih mengandalkan rasio, begitu, saudaraku. Jadi, saudaraku, ada orang seperti itu. Jadi, ketika pikirannya, saudaraku, hatinya mulai mau menerima, pikirannya banyak sekali risetnya, banyak sekali alasannya, banyak sekali argumentasinya, banyak sekali penjelasannya, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, saudaraku. Jadi orang demikian di kotak kedua itu, saudaraku, pikirannya harus diperbarui oleh firman, saudaraku. Kalau hatinya sudah mudah, tapi pikirannya sulit, saudara sekalian. Orang di kotak kedua ini, saudaraku, banyak. Jangan-jangan saudara yang dengar firman Tuhan juga seperti itu. Biasanya orang-orang yang suka berpikir. Biasanya thinker. Biasanya orang-orang lebih rasional cara berpikirnya. Biasanya orang yang banyak pertimbangan. Orang-orang yang banyak meneliti ini itu, saudaraku.
orang yang banyak membaca banyak hal, saudaraku, sehingga pemikirannya jauh lebih kuat mempengaruhi hatinya, saudaraku. Jadi orang di kotak kedua ini, saudaraku, pikirannya sulit diubah, tapi hatinya gampang, saudaraku. Nah, orang seperti itu ketika Tuhan bekerja jauh lebih mudah, saudaraku. Ya, kalau pikiran bisa dipengaruhi, selesai, saudaraku. Itu kotak kedua. Nah, kotak ketiga, saudaraku, kotak ketiga ini adalah tentang changing mind dan changing heart, model orang-orang yang pikirnya mudah diubah, tapi hatinya sulit, saudaraku. Ini kotak ketiga, saudara sekalian. Orang ini lebih main perasaan, saudaraku. Nah, dia repot, saudaraku. Kotak tiga lebih repot, saudaraku, karena dia tidak main pikiran. Pokoknya, nah, kalau dia sudah pokoknya, saudaraku, hatinya sudah menentukan statusnya, saudaraku, apapun alasannya dia tidak mau tahu, saudara sekalian. Nah, ini masalah hati. Orang bilang hati membeku seperti baja, saudaraku. Gitu. Ya, pokoknya sudah berketang hati, apapun risetnya tak mau terima. Ini di kotak ketiga ada nggak manusia seperti itu? Ada, saudaraku. Ada, saudaraku. Itu sekeras-kerasnya hati, keras bukan main. Pikiran sudah bisa mengerti, pikiran sudah bisa diubah oleh firman Tuhan, tapi hati tetap tidak mau, saudaraku. Bisa saja terlampau sakit, disakiti. Bisa juga hatinya itu memang bukan tanah yang subur, saudaraku. Sangat sulit. Ya, satu hari dia bisa terima, hari ketiga hatinya membalik lagi, saudaraku. Ada orang seperti itu? Ada, saudara sekalian. Ini kotak ketiga, saudaraku. Oke. Saudara perhatikan Saul. Saul kotak berapa, saudaraku? Saul ketika berikhtiar untuk membunuh Daud, ketika dia melihat Daud, saudaraku, ketika dia melihat Daud disertai Tuhan, takut dia, saudaraku. Ada loh ayatnya. Maka Saul menjadi takut karena dia melihat Daud disertai Tuhan. Daud perang selalu menang, saudaraku. Takut dia. Jadi Saul itu, saudaraku, ya, hatinya gampang diubah, saudaraku. Hatinya gampang diubah. Hatinya bisa membuat dia takut sama Tuhan, tapi pikirannya tidak, saudaraku. Nanti ada kesempatan dia kambuh lagi, saudaraku, begitu. Ketika melihat Tuhan menyertai Daud, dia takut lagi, saudaraku. Itu Saul, saudaraku. Nah, saudara sekalian, kalau kotak keempat, saudaraku, kotak keempat adalah orang-orang yang pikirannya sulit diubah, hatinya sulit diubah. Nah, ini bagian yang tersulit, saudaraku. Ini contohnya Kain, saudaraku. Ketika Tuhan sudah menegur dia, mengapa mukamu muram dan hatimu panas? Bukankah dosa sudah mengintip depan pintu? Jangan engkau dikuasai oleh dosa, saudaraku. Pikirannya sudah dipengaruhi firman. Dia nggak mau, saudaraku. Hatinya terlampau dengki, terlampau iri. Jadi orang model seperti Kain, saudaraku, hatinya susah, pikirannya pun susah, saudaraku. Nah, kalau sudah orang-orang yang ada di kategori kotak keempat, saudaraku, bisa melakukan tindakan fatal, saudara sekalian, bisa sekali. Jadi orang-orang yang ada di kotak 2, 3, saudaraku, ya, yang pikirannya gampang diubah, hatinya tidak. Yang hatinya gampang diubah, pikirannya tidak, saudaraku. Di 2 kotak itu, saudaraku, walaupun dia bisa melakukan tindakan dalam bentuk statement, masih ingat enggak, saudaraku? Gosip, fitnah, kalimat-kalimat tidak membangun, sifatnya destruktif, saudaraku. Tapi karena dia masih ada di kotak 2 dan 3, saudaraku, perubahannya bisa terjadi. Tapi kalau orang itu modelnya ada di kotak keempat, itu repot, saudaraku. Itu bisa terjadi sampai tindakan fatal seperti yang Kain lakukan, sampai ke pembunuhan, saudara sekalian. Karena hati dan pikirannya tidak bisa diajar, saudaraku. Ayat yang kita baca tadi, Mazmur 139 itu bagus, saudaraku. Ayat 23-24. Ujilah aku, Tuhan. Lihatlah hatiku, lihatlah pikiranku, apakah jalanku serong, tuntunlah aku ke jalan yang kekal, saudaraku. Jadi harapan untuk bisa dibentuk hati dan pikiran oleh Tuhan, saudaraku, adalah punya keinginan untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan, saudaraku. Jadi bentuknya open system, saudaraku. Open system, saudaraku. Tetapi kalau orang hatinya sulit, pikiran sulit, dia tidak mau, dia akan fight habis-habisan. Itu Kain, saudaraku.
maka terjadi dia bunuh adiknya, saudaraku. Itu yang terjadi, saudara sekalian. Jadi saudara, ketika kita membahas poin-poin seperti ini, saudaraku, saudara perlu melihat diri saudara masing-masing. Saya berhenti pelan-pelan, saudaraku ya, pelan-pelan. Jemaat perlu memahami, di dalam latihan spiritual seperti ini, yang jemaat alami itu, saudara ada di kota mana, saudaraku? Saudara ada di kota pertama, easy, mudah, hati dan pikiran diubah dikit udah jadi. Puji Tuhan, saudaraku. Tapi kok saudara ada di kota 2 dan 3, saudaraku, hati sulit, pikiran gampang. Pikiran sulit, hati gampang. Saudara butuh lebih bayar harga lebih banyak untuk bisa mengubah itu. Tapi kalau saudara ada di kota keempat, saudaraku, saudara harus hati-hati betul. Saudara harus hati-hati betul, saudaraku. Kalau tidak, nanti suatu hari punishment, hukuman dari Tuhan bisa tiba kepada orang-orang seperti itu, saudaraku. Oke? Nah, saudara sekalian, sebenarnya, saudaraku, yang menarik dari khotbah part 2 hidden sin ini, saudaraku ya, adalah begini, saudara sekalian. Di dalam hidup kita ini, ring 1, orang-orang yang paling dekat. Suami, istri, anak, saudaraku. Ring 2, teman-teman sepelayanan. Ring 3, teman-teman bisnis, teman-teman kerja. Ring 4, ya, kolega-kolega, handai tolan, teman-teman, tetangga. Ring 1, 2, dan 3, 4. Itu adalah suatu gerakan hidup kita itu yang memungkinkan terjadinya hidden sin dalam hidup kita, saudaraku. Oke? Tapi saudara mau tahu nggak? Uniknya hidup ini apa, saudaraku? Justru dalam kehidupan kita, kita tidak minta, saudaraku. Tapi itu terjadi begitu aja. Ada orang-orang tertentu dalam hati kita, ya jujurlah kita katakan, ya begitulah Pak, begitu. Tapi itu dipakai Tuhan, saudaraku. Bukan orang yang tidak benar itu dipakai Tuhan. Bukan, saudaraku. Tapi lewat peristiwa itu menjadi suatu cara, menjadi suatu media. Tuhan sedang melatih kita untuk menciptakan suatu I and God relationship, saudaraku. Yaitu menciptakan hubungan saya, relasi saya dengan Tuhan. Ya, itu akan berbicara mengenai intimacy with God, saudaraku. Jadi ada latihannya, ada wadahnya. Wadahnya apa? Ya yang kita alami. Tuhan kok aku nggak bisa. Tuhan kok aku masih begini. Saudara, khotbah lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku, itu menyangkut sampai masuk ke dalam masalah kejiwaan, saudaraku. Sampai menyentuh you punya soul. Sampai menyentuh ke bagian rohmu, saudara sekalian. Ya tidak hanya sekedar penuh dengan janji, penuh dengan tiada yang mustahil. Bukan itu, saudaraku. Jadi, yang kita bahas hari ini pun, kalau saudara dalam keadaan saya masih sulit, Pak. Bukan berarti saya mengajarkan, saudara tinggal didoain. Kalau sulit, dicabut roh bencinya, dilepaskan roh dendamnya. Lembaga ini tidak pernah mengajar itu, saudaraku. Pertumbuhan rohani bukan lewat situ, saudaraku. Pertumbuhan rohani adalah lewat spiritual grieving. Spiritual grieving itu artinya, saudaraku, berduka cita rohani. Alkitab mengajar, saudaraku. Berduka cita rohani maksudnya, Tuhan, saya sudah sekian lama menjadi orang Kristen. Kenapa bagian hidden sin ini nggak pernah selesai ya Tuhan? Kenapa saya tenggelam terus di situ? Saudara berduka cita rohani. Saudara merasakan kok aku nggak tumbuh ya. Di situ saudara bayar harga. Di situ saudara timbul kepekaan untuk mengerti hidup. Sadar ada bagian-bagian yang belum tumbuh selama ini. Tidak tumbuh-tumbuh. Ya, udah bayar harga pun tidak tumbuh-tumbuh. Itu namanya spiritual grieving, saudaraku. Itulah pertumbuhan rohani yang sejati. Jadi pertumbuhan rohani harus bayar harga. Bukan datang pendeta hebat, dilepasin, ditarik, dicabut, saudaraku. Ya, roh benci dicabut, roh ini dicabut, saudaraku. Bukan masalah cabut, itu cabut gigi, saudaraku. Kalau gigi sakit dicabut, selesai. Tapi ini masalah dalam diri kita, saudaraku. Masalah yang menyangkut hati, macam pikiran. Gak bisa dicabut, gigi cabut, bos. Gigi sakit, cabut, selesai. Tapi hati sakit, apanya yang dicabut, bos? Itu perlu pergumulan loh. Bisa aja berhari, berbulan, bahkan ada orang bertahun-tahun, saudaraku. Justru ini menjadi satu sarana yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi latihlah itu sebaik mungkin, saudaraku. Rohani akan tumbuh dengan baik pada saudara mengerti khotbah seri kedua ini, saudaraku, tentang hidden sin ini. Jadi saya tidak bisa memberikan tangan saya ini bukan tangan sakti, saudaraku. Saya tumpang tangan, besok saudara sudah tidak benci. Tidak ada ajaran begitu di Latsmi, di lembaga Anthony Chang Ministry International. Nggak ada, saudaraku. Yang ada adalah you should bayar harga.
You bergumul, you harus melihat bagian-bagian hidupmu yang belum tumbuh itu apa. Kok selama ini tumpul terus bagian itu, Pak? Nggak peka-pekanya saya, Pak. Saya sepertinya tenggelam dalam kepahitan terus. Nggak pernah tumbuh lagi rohani saya. Setiap kali saya ingat satu dua orang yang saya benci, hati saya menggelegar, Pak. Nah itu artinya, saudaraku, saya sedang mengalami sesuatu dilematis dalam hidup, suatu dilema. Di situ sebenarnya Tuhan sedang melatih. Ada bahannya, saudaraku. Ada wadahnya dalam hidup ini. Menarik loh, saudaraku. Coba pelan-pelan saudara menyimak khotbah hari ini. Ujilah aku Tuhan, selidikilah aku Tuhan, lihatlah pikiranku Tuhan, lihatlah hatiku Tuhan. Kita minta Tuhan mengevaluasi. Kita minta Tuhan untuk memperhatikan kita. Dan kita berpacu di situ untuk tumbuh, saudaraku. Itu namanya pertumbuhan rohani yang sejati, saudara sekalian. Gak mudah kan? Praktek seminggu kemarin, 3 hari selesai, Pak. Udah plong. Hari keempat, Pak, orang sebut nama itu, Pak, yang saya tidak suka. Menggelegar lagi hati saya, Pak. Hari Minggu, Pak, sama istri anak ngerujak. Udah senang hati. Kemarin Pak Antoni khotbah, Pak Pendeta khotbah, sudah plong. Orang si A, si B itu udah selesai. Waktu lagi kupas mangga, Pak, istri sebut nama orang yang dulu saya benci, Pak. Menggelegar lagi, Pak. Itu mangga sampai dari segede gitu pingin terus cuil. Kenapa? Karena emosi hatinya itu dia lupa mangga itu habis, bos. Itu membuktikan apa? Belum selesai, saudaraku. Dan jangan menimbulkan rohani palsu, rohani yang semu. Ingat, saudaraku, ya, Alkitab ada loh ayat dari itu. Jikalau engkau, musuhmu membenci engkau, berdoalah untuk dia, berkati dia, kan itu, saudaraku. Tapi hati-hati dengan ayat seperti itu, harus dipahami dengan baik. Jangan sok rohani, jangan menciptakan pertemuan rohani yang semu, saudara sekalian. Pak, aku benci dia, Pak, tapi aku doa, aku berkati dia dari jauh supaya dia diberkati Tuhan, diberkati berlimpah-limpah. Itu bohong, saudaraku. Lebih baik nggak usah. Itu hanya permainan lip service, permainan mulut bibir, saudaraku. Itu hanya kepura-puraan rohani. Itu kita pakai topeng rohani. Gak ada gunanya, saudaraku. Hati kita lagi benci, kita berdoa diberkati. Bohong, saudara sekalian. Tidak bisa seperti itu. Mau diuji, gampang, saudaraku. Besok saudara dengar dia kecelakaan, saudara bilangnya apa? Syukur lu. Nah itu dia, saudaraku. Berarti sebenarnya itu adalah kalimat kemarin itu aku memberkati dia, kalimat bohong semua, saudaraku. Saudara bukan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pure, murni, diperlakukan seperti apapun, tidak ada kebencian, saudaraku. Maka di atas kayu salib Tuhan bisa berkati mereka. Bapa ampuni mereka. Bisa, tapi kita bukan Tuhan Yesus, saudaraku. Kita belum selesai hati kita. Lebih baik di Hidden Sin Part 2 ini, saudaraku, I and God relationship itu, saudaraku, lebih baik ada pengakuan yang jujur. Tuhan, aku benci dia loh. Tuhan, aku tidak suka sama dia loh. Tuhan, aku begini loh, Tuhan. Tuhan, aku iri loh. Lihat dia lebih susah, Tuhan. You open system sama Tuhan, saudaraku. Dengan open system kepada Tuhan, saudaraku, keterbukaan itulah. Maka tadi Mazmur 139, saudaraku, lihatlah, ujilah, kenalah pikiranku, kenalah hatiku. Itu kunci pertemuan rohani, saudara sekalian. Jangan main kedok rohani. Gak usah ada pertemuan rohani yang semu, ya, kelihatan seperti rohani hebat, disalahkan orang, diejek orang, diberkati. Tidak ada, saudaraku. Lebih baik jujur sama Tuhan dalam pertemuan rohani. Pertemuan rohani harus berani jujur, melihat ke dalam dengan teliti dengan sejujur-jujurnya, dan baru melihat keluar, saudaraku. Jangan ditutup-tutupi, yaitu antara engkau dengan Tuhan itu tak mampu kita tutupi. Gak bisa, saudaraku. Bagaimana bisa tutupi? Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Lebih baik jujur, ada keterbukaan, saudaraku, sehingga Tuhan itu mau menolong kita bertumbuh. Coba saudara perhatikan, sampai poin ini saya berhenti sebentar. Jemaat, lihat diri saudara sendiri. Jadi tidak ada istilah saudara cari pendeta, ya saudaraku, ya, untuk didoain supaya selesai masalah hati. No, saudaraku, you should fight for yourself. Kamu harus berjuang dengan dirimu sendiri. You should gain
Kamu harus mendapatkan itu. Kamu harus sacrifice, harus berkorban, harus bayar harga dalam pertemuan rohani, saudaraku. Tidak ada yang gratis dalam hal ini, saudara sekalian. Ya, rohani, pertemuan rohani adalah bayar harga yang besar dalam hidup kita. Dan kapasitas membayar harga itu sesuai dengan berapa hebatnya kesulitan yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Itulah rohani yang harus kita bayar, saudaraku. Mengertikah engkau? Maka saudara sekalian, banyak jemaat menghadapi masalah adalah, Pak Pendeta, kenapa sudah 20 tahun saya jadi orang Kristen, kok saya masih begini terus? Karena you tidak pernah mengevaluasi ke dalam, saudaraku. You tidak pernah jujur sama Tuhan. You tidak mau hatimu diubah, pikiran aja mau. You tidak mau pikiran aja diubah, hati tidak mau. Atau engkau adalah orang yang hati dan pikiran memang sulit diubah. Firman Tuhan hanya sebagai suatu topping saja, sebagai suatu penyedap rasa kalau kita pakai ilustrasi masakan, saudaraku. Jadi bagi orang seperti itu, firman Tuhan itu tidak berguna buat dia. Hanya sebagai suatu penutup, suatu topeng kehidupan, saudaraku. Jangan, saudaraku. Belajar firman Tuhan, kalau saudara ingin tumbuh dengan baik, sampai ke bagian yang saya korbankan hari ini, saudaraku. Inilah sebenarnya tujuan daripada lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku. Yaitu pemberitaan firman yang menyentuh bagian jiwa, menyentuh bagian pikiran, menyentuh you punya hati. Firman Tuhan itu mempengaruhi sampai mempengaruhi roh kita, saudaraku. Membawa kita step by step dengan bayar harga, dengan berjalannya waktu. Makin hari kita makin dewasa rohani, memahami Tuhan, memahami diri, dan memahami sesama, saudaraku. Itu yang saya mau, saudara sekalian. Saudara lihat diri saudara masing-masing. Khotbah hari ini tidak semudah yang kita pikir, saudaraku. Kadang saudara selesai khotbah, saudara harus bergumul. Saudara dengar 1 kali, 2 kali lagi. Dibuat catatan kota 1, kota 2, kota 3, kota 4, dan lihat saudara di kota yang mana, saudara sekalian. Mau saudara? Saudara ingin mengenal firman Tuhan. Saudara ingin lebih cinta Tuhan. Saudara ingin deep lebih dalam lagi rohani saudara. Saudara ingin lebih mengenal dia, saudaraku. Kalau saudara ingin, saudara jalankan hal ini. Tuhan Roh Kudus pasti menuntun kita, saudaraku. Tapi bagi orang-orang yang menutup telinganya, menutup hatinya, dan mengeraskan pikiran, saudaraku, tidak mau dengar, tidak ada pemberitaan buat mereka. Tidak ada kebenaran yang masuk di hati dan pikiran mereka, saudaraku. Mereka ikut, mereka berjalan sesuai dengan tuntunan hati dan pikiran yang sudah klop. Tadi saya mengatakan Kain itu. Pikirannya sulit, hatinya sulit. Mereka sudah sinkron hati dan pikirannya untuk melakukan tindakan fatal, saudaraku. Pembunuhan. Untuk melakukan tindakan fatal, saudaraku. Melakukan suatu tindakan yang menyusahkan, bahkan merugikan, kerugian besar bagi orang lain, saudara sekalian. Saya pernah berkata di part 1, saudaraku, sekalipun kita tidak pernah berbuat baik kepada orang, saudara sekalian, tapi jangan pernah berbuat jahat kepada orang, saudaraku. Sekalipun kita mengalami berbagai hal yang dalam hati kita yang tidak enak, saudaraku, tapi jangan menciptakan beban itu di hati orang lain, saudaraku. Gak usah, saudara sekalian. Kalau itu tercipta karena kesalahan orang lain, itu tidak masalah. Tapi kita jangan menjadi source. Kita jangan menjadi primer source untuk suatu hal yang destruktif pada orang lain. Jangan, saudaraku. Jangan mau seperti ini hidup. Saudara-saudara yang ada di kota-kota Indonesia, saudara yang ada di kota-kota di luar negeri, saudaraku, saya tidak tahu bagaimana keadaan hidupmu, saudara sekalian. Tapi lewat firman Tuhan seperti ini, saudaraku, sedang melacak hatimu. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, sedang melihat bagian, membilah-bilah bagian hidup saudara, di mana bagian yang kotor, di mana bagian yang masih busuk bernanah, harus dikorek supaya dia sembuh. Di mana bagian-bagian kurang bersih, mesti dibersihkan supaya tambah lama kita tambah berkenan kepada Tuhan. Saudara mau? Khotbah yang tidak mudah, mempertaruhkan banyak hal, mempertaruhkan tenaga, hati, pikiran, emosi, perasaan, bayar harga, spiritual grieving, berduka cita rohani dalam hidup kita. Itu tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, saudaraku. Ya, apa yang saya khotbahkan hari ini, saudaraku, saudara bisa pakai untuk melihat fenomena kekristenan yang ada sekarang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saudara akan melihat dengan cara seperti saudara akan bisa melihat
siapa-siapa, who is who, yang rohnya tumbuhnya kayak apa, saudaraku. Ada yang ditanam di tempat yang tidak subur. Ada yang sengaja ditanam sebenarnya tidak, saudaraku. Ada yang ditanam tapi sebenarnya hanya suatu asal ada, saudaraku. Ada ditanam dan janji-janji yang penuh janji, pada semuanya tidak ada, saudara sekalian. Pertemuan rohani sejati adalah pertemuan yang bayar harga. I and God relationship yang dibangun dengan perjuangan hidup kita, saudara sekalian. Tidak ada yang gratis dalam hidup, saudaraku. Semua butuh bayar harga, saudaraku, kecuali keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara masih ingat kalimat saya? Iman adalah anugerah Tuhan, benar. Tapi untuk mencapai peneguhan iman dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan bayar harga, saudaraku. Jikalau iman adalah anugerah, semua orang boleh mendapat sama seperti itu. Kenapa di gereja ada orang imannya lemah, ada orang imannya sangat kuat, ada orang imannya luar biasa kayak baja, saudaraku? Karena mereka bayar harga. Mereka tahu bagaimana mengelola kerohanian mereka dengan cara-cara yang unik yang diajarkan oleh kitab suci, saudaraku. Tokoh-tokohnya banyak, saudara sekalian. Di tengah pandemik seperti ini, saudaraku, saya melihat banyak sekali orang, banyak WhatsApp yang terima, sudah pada stres dan depression, saudaraku. Rohani pun tidak diperhatikan, saudaraku. Jikalau kita menghadapi masalah-masalah besar, rohani menjadi tersingkirkan, akan tambah berat hidupnya, saudaraku. Akan tambah berat. Jadi dengan apa lagi kita menghadapi hidup ini, saudara sekalian? Pakai apa lagi kita menangani hidup? Masa rohani sudah kita lupakan. Hidup ini boleh susah. Hidup ini bisa banyak masalah. Hidup ini banyak pergumulan, saudaraku. Tapi untuk Tuhan, firman Tuhan, saudaraku, tidak boleh dilepas. Tangan Tuhan itu tidak boleh lepas. Pegang Tuhan 1000%, saudaraku. Bergantung pada Tuhan 1000% untuk membayar harga dalam hidup ini. Mau, saudara? Saya berjuang seperti itu. Saya berharap saudara pun seperti itu dalam kehidupan saudara sekalian. Apapun yang kamu hadapi hari ini, saudaraku, lewat hidden sin part 2 ini, saudara sekalian, hatimu, pikiranmu tertuju kepada Tuhan, supaya gampang diubah oleh Tuhan, saudaraku. Masuk ke dalam hadiratnya, dan jangan lupa, kitab Roma mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Mau, saudaraku? Kamu yang lagi di kantor, nggak tahu harus buat apa lagi. Saudara nggak tahu lagi, mungkin sudah tidak punya penghasilan sama sekali. Atau saudara sudah terpisah dari keluarga karena yang kamu sayang pun sudah nggak ada. Atau engkau sekarang jobless dan tidak ada bisnis sama sekali, nggak tahu doing nothing, Pak. Harus bagaimana? Atau engkau orang Kristen yang kerohanianmu sudah porak-poranda karena kamu sudah big question mark kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak pelihara? Kenapa Tuhan tidak jaga? Kenapa? Hari ini saya mau berdoa buat saudara supaya sungguh rohanimu tumbuh dengan baik. Mari jemaat kita tunduk kepala sebentar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Hidden Sin Part 2 ini, bagian kedua, coba engkau perhatikan hidupmu, engkau ada di kotak keberapa? Engkau adalah tipe orang yang seperti apa? Yang hati dan pikiranmu gampang diubah? Atau engkau adalah orang yang pikirannya sulit diubah, hatinya mudah? Atau engkau orang yang pikirannya mudah diubah, tapi hatinya sulit? Atau engkau adalah orang yang hati dan pikirannya sulit sekali diubah? So, renungkan firman ini dengan baik. Masalah kehidupan kita ini Tuhan akan gunakan untuk melatih rohani kita. Apapun kendala yang kita hadapi sekarang, bagaimana situasi kondisi yang kita alami sekarang. Pak Pendeta, saya sakit hati. Saya jadi benci. Di tengah saya pilot, banyak orang memfitnah saya. Itu wadah yang disediakan. Yang terjadi dalam hidupmu, engkau melatih hubungan dengan Tuhan. Pak Pendeta, saya nggak tahu harus ngomong apa dalam hidup ini.
rohani saya rontok. Masalah kehidupan saya pun sudah nggak tahu kacau balau. Keluarga saya pun sudah nggak tahu harus bagaimana. Gunakan kesempatan ini untuk melatih hati dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Pak Pendeta, cita-cita saya hancur semua. Covid ini membuat saya tidak bisa buat apa-apa. Saya masih muda. Saya dulu punya semangat tinggi, tapi sekarang sama sekali tidak bisa buat apa-apa. Engkau tahu, saudaraku, Tuhan tak pernah tinggal diam. Badai ini pasti berlalu. Tapi Tuhan ingin melatih kita. Di tengah proses pemberhentian badai, Tuhan ingin melatih rohani makin hari makin berkenan kepadanya. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Engkau kenal sekali Tuhan, siapa mereka. Engkau melihat sedalam-dalamnya Tuhan, hati dan pikiran mereka. Maka Engkau melihat roh mereka. Engkau melihat jiwa mereka Tuhan. Di tengah pergolakan yang mereka hadapi, hidden sin yang mereka alami, Tuhan, hamba berdoa, tolong mereka Tuhan. Bantu mereka Tuhan. Roh-Mu bekerja dalam hati mereka. Firman-Mu menguasai hati dan pikiran mereka. Supaya step by step mereka berubah kepada seperti yang Tuhan mau. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka. Letakkan tangan-Mu di hati mereka Tuhan. Supaya changing mind and changing heart terjadi dalam hidup mereka. Supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka melihat kebesaran, keagungan Tuhan di tengah semua dimensi hidup mereka. Tuhan Yesus, kami manusia biasa, terdiri darah dan daging Tuhan. Kami bukan malaikat, kami bukan orang sempurna. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Ampuni kelemahan kami. Jikalau kami masih menyimpan hidden sin, ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk bertumbuh dalam Engkau. Ajar kami supaya suatu hari kami mampu menghilangkan hidden sin itu Tuhan. Tolong setiap kami. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan Yesus. Tolong mereka. Kiranya berkat dari Bapa dari sorga turun atas jemaat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus turun atas jemaat. Pimpinan roh Tuhan. Tuhan Roh Kudus mengajar jemaat lewat firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Mengajar kami mengerti kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan dimerdekakan oleh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dengar kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.